ke-52, tidak peka. Yasmin sudah tiba di kamar, ia baru menutup pintu. Saat Yasmin ingin mengunci pintu kamarnya, pintu itu didorong dari luar. Ceklek. Yasmin menatap heran, sebab yang membuka pintu itu adalah Ihsan. Padahal saat ia pulang tadi, Ihsan masih asik mengajari santriwati itu. "Abang, kok sudah pulang?" tanya Yasmin tanpa dosa. Ia memasang ekspresi santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Sebab tadi memang tidak ada adu mulut. Mereka hanya beradu pandangan saja. Ihsan menutup pintu itu dan langsung menguncinya, lalu menarik Yasmin agar duduk di tepi ranjang. Ihsan menarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan. "Yasmin, duduk, aku mau bicara," ucap Ihsan dengan wajah datar. Tanpa disuruh 2 kali, Yasmin langsung duduk di samping Ihsan. Gadis itu benar-benar terlihat biasa saja, seperti tidak berdosa. Padahal Ihsan sudah berusaha setengah mati menahan emosinya. Ia tidak ingin menasehati Yasmin dengan cara yang kasar. Ia ingin memberikan pengertian dengan cara lembut, agar Yasmin yang keras kepala itu mau menurut dan tidak tersinggung. Sebab saat ini gadis itu sangat sensitif, tidak seperti dulu yang acuh tak acuh. "Mau bicara apa?" tanya Yasmin santai. Dari tadi tangan Ihsan sudah mengepal, tapi ia berusaha membuka kembali tangannya dan mengelus lembut kepala Yasmin yang masih tertutup dengan hijab. "Tadi kamu kenapa mengaji dengan ustadz yang lain?" tanya Ihsan lembut. "Soalnya abang kan lagi ngajarin yang lain," jawab Yasmin manyun. Ihsan mendesah panjang. Ia berusaha menetralkan amarahnya yang hampir meledak. "Tapi kamu kan bisa nunggu, sayang. Kalau mereka sudah selesai, abang pasti ngajarin kamu, seperti biasanya," ucap Ihsan lagi. Yasmin malah mencebik. Ia tersulut emosi lagi saat teringat para ciwi-ciwi itu, yang tadi duduk di hadapan Ihsan ada 5 orang. Mana mungkin ia mau mengantri di barisan ke-6, sedangkan Yasmin adalah istri dari sang ustadz. Yasmin membuang muka. Ia menatap ke arah lain. "Gak bisa, Bang. Aku ini tamu VIP, aku harus diistimewakan. Pokoknya gak mau ngantri," jawab Yasmin ketus. Nada bicaranya pun sudah meninggi. Ihsan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Kok malah dia yang marah? Seharusnya aku yang marah," batinnya. Ia malah kebingungan sendiri. Harusnya Ihsan yang marah, tetapi malah Yasmin yang marah duluan. "Ya udah, lain kali abang akan mendahulukan istri abang. Tapi kamu jangan seperti tadi lagi ya. Abang gak suka, sayang." Sepertinya stok kesabaran Ihsan masih banyak. Dari tadi ia berbicara dengan nada lembut. "Iya, tapi gak janji. Kalau abang mendahulukan orang lain, aku juga bakalan cari ustadz lain," ketus Yasmin. "Gak bisa gitu dong, sayang. Kamu itu murid abadinya Ustadz Ihsan. Jadi gak boleh belajar sama yang lain." Yasmin memutar bola matanya malas. "Murid abadi? Enak banget yang ngomong begitu. Giliran dia sendiri mendahulukan orang lain. Kalau mau aku belajarnya sama abang, aku harus jadi murid VIP. Pokoknya aku gak mau disamakan sama yang lain. Aku gak suka, aku kesal. Abang seenaknya ngatur-ngatur." Ihsan yang sudah malas berdebat itu pun terpaksa mengalah. Daripada diteruskan akan terjadi perang dunia lagi. "Iya, abang minta maaf ya, sayang." Lalu Ihsan memeluk tubuh Yasmin dan mengecupi pipi istrinya itu. Padahal tadi di jalan, Ihsan sudah berniat untuk marah dan ngambek pada Yasmin. Tetapi sekarang keadaannya malah terbaik. Ihsan yang tidak bersalah yang harus meminta maaf. Begitulah wanita. Mau dia salah ataupun benar, laki-lakilah yang harus minta maaf. Bener gak, Besti? "Ya, tapi nyiumnya udah dong. Mukaku basah kena ludah. Abang!" protes Yasmin, seraya mendorong dada Ihsan agar menjauh. "Biarin habisnya kamu bikin abang cemburu. Ini hukuman buat kamu," sahut Ihsan sambil terkekeh.
Ia pun kembali menciumi pipi Yasmin. Malam harinya, Ihsan sudah berencana untuk meminta haknya pada Yasmin malam ini. Sebab Yasmin sudah berjanji, jika Ihsan sudah sembuh ia akan memberikan semua itu pada suaminya. Seperti biasa, Yasmin sudah memasak. Semuanya pun pergi ke dapur untuk makan malam. Malam ini, Yasmin memasak soto daging, karena di luar sedang hujan deras. Kebetulan orang-orang di rumah ini juga sangat senang dengan soto. Apalagi yang masak Yasmin, menurut mereka rasanya jauh lebih enak dari masakan yang lainnya. Sebenarnya ini sangat wajar, karena Yasmin memang seorang koki. Ihsan makannya terlihat buru-buru, sepertinya laki-laki itu sudah tidak sabar ingin menyeret Yasmin ke kamar. "Sayang, buruan makannya," bisik Ihsan di telinga Yasmin. "Gak bisa, Bang. Nanti keselek. Ini daging sapi gak bisa ditelan bulat-bulat. Harus dikunyah," balas Yasmin kesal. Ihsan mencebik dan makan dengan kalem, tidak buru-buru lagi seperti tadi. Sebab percuma ia selesai lebih dulu. Kalau Yasmin masih makan, kan gak mungkin main diseret-seret aja. Akhirnya mereka susah selesai makan. Seperti biasa, Yasmin yang rajin itu membantu Elvira beres-beres, sebab di malam hari seperti ini Biasi sudah pulang ke rumahnya. Biasi hanya bekerja dari pagi hingga sore. Ihsan yang masih duduk di depan meja makan menunggu Yasmin dengan gelisah. Ia ingin buru-buru membawa Yasmin ke kamar. Yang mau dieksekusi malah santai banget beres-beresnya. Kayak gak ada beban sama sekali. Iya sih, Yasmin memang gak ada beban. Yang ada beban hanya Ihsan. Karena Yasmin juga tidak berharap melakukan itu malam ini. Mereka berjalan ingin naik ke atas, karena dapur sudah selesai dibereskan. "Ihsan, Yasmin, sini dulu, Abah mau bicara," panggil Pak Kiai, yang sedang duduk di ruang tamu. Di sana juga sudah ada Umi Arfah, Agil, serta Elvira. Ihsan mendesah panjang. "Bicaranya besok aja." "Ya, Bah." Tolaknya sopan. "Sekarang aja, Nak. Lagi pula ini baru jam 8 malam. Buru-buru banget sih. Mau ke kamar," ucap Pak Kiai lagi. Akhirnya mau tidak mau, Ihsan terpaksa menarik Yasmin dan membawanya duduk di sofa. "Mau bicara apa, Bah?" tanya Ihsan setelah duduk di sofa. "Abah mau bicara sama Yasmin. Jadi begini. Yasmin kan sehari-hari gak ada kegiatan. Abah boleh minta tolong, gak?" tanya Pak Kiai ragu-ragu. Yasmin mengangguk. "Boleh aja sih, Bah. Mau minta tolong apa?" tanya Yasmin penasaran. Ia memang tidak pernah keberatan jika mertuanya memerlukan bantuannya. "Jadi begini, Abah sama Umi sudah berdiskusi. Biasanya kan di pondok ada kegiatan semacam belajar kerajinan gitu, di hari libur untuk mengisi waktu luang para santriwati. Tapi kan sekarang sudah ditiadakan, karena pengajarannya sudah tidak ada. Jadi sekarang Abah ingin mengadakan kegiatan itu lagi." "Jelas Pak Kiai. Biasanya di pondok ini, memang diadakan semacam kegiatan seperti belajar kerajinan-kerajinan gitu, selain untuk mengisi waktu luang. Ilmu itu juga berguna untuk mereka kelak. Bisa untuk dijadikan usaha di masa depan." Ihsan mengerutkan dahinya. Ia bingung sebab Yasmin tidak memiliki ilmu keterampilan yang biasanya diajarkan pada santriwati itu. Biasanya mereka diajarkan seperti menjahit dan juga merajut. Seperti merajut taplak meja, tas, dompet, bahkan sepatu. Sedangkan Yasmin jangankan menjahit, megang jarum saja tidak pernah, apalagi merajut. "Yasmin kan gak bisa merajut sama menjahit, Bah," protes Ihsan. "Iya, Abah tahu. Tapi kegiatannya bukan itu. Yasmin kan memiliki ilmu memasak. Jadi Abah ingin kegiatannya diganti seperti masak-masak, misalnya membuat kue. Atau masakan-masakan yang lainnya. Biar ilmunya juga berguna untuk mereka semua di masa depan. Apalagi kan para santriwati itu nanti juga akan menjadi seorang istri, jadi ilmu memasak itu
sangat berguna untuk masa depan mereka. Tambah Pak Kiai lagi. Aku setuju. Bah! Sahut Yasmin cepat. Gadis itu sangat senang jika berurusan dengan masak-masak. Pak Kiai tersenyum, lalu menatap ke arah Ihsan. Alhamdulillah. Kalau kamu gimana? San, ngizinin gak? Yasmin mengisi kegiatan itu. Lagi pula hanya sekali seminggu aja kok. Tanya Pak Kiai. Ihsan mengangguk lemas. Iya, Bah, aku izinin. Sahutnya, sebenarnya ia keberatan. Karena di hari libur itu, ia ingin menikmati waktu luangnya bersama istrinya. Sebab di hari lain, Ihsan sibuk mengajar dari pagi sampai malam. Tapi setelah ia pikir-pikir, daripada Yasmin cuma diam di rumah aja, lebih baik diizinin untuk mengisi kegiatan itu, agar anak itu juga ada gunanya di pondok ini. Dan ia tidak terlalu berkecil hati lagi, karena merasa tidak memiliki ilmu seperti yang lainnya. Alhamdulillah, kalau begitu kegiatannya akan diadakan mulai minggu ini, ya. Iya, Bah, sudah selesai kan? Kalau begitu kami pamit mau ke kamar duluan. Ya, Bah, Mi, Mas, Mbak. Ucap Ihsan lalu buru-buru berdiri dan main tarik-tarik aja tangan Yasmin. Sebab Yasmin tidak peka, padahal Ihsan dari tadi sudah memberikan kode bahwa ia ingin cepat-cepat ke kamar. Semuanya hanya terkekeh melihat tingkah aneh Ihsan. Ia tidak biasanya seperti ini. Seperti cacing disiram pakai air garam. Gue tertawa. Ke-53, mendekati unboxing. Dua orang itu sudah memasuki kamar. Ihsan buru-buru memutar kuncinya. Karena ia tidak ingin ada yang mengganggunya malam ini. Pokoknya ia ingin malam ini tenang, tanpa gangguan siapapun. Di luar pun hujan semakin deras, membuat cuaca malam ini sangat dingin, menusuk tulang. Yasmin, abang mau mandi dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Pinta Ihsan, sambil berjalan menuju kamar mandi. Ia juga terlihat membawa handuk. Yasmin hanya mengangguk paham. Tapi ia yang sangat suka dengan hujan itu. Tidak betah jika hanya berdiam di kamar. Akhirnya Yasmin memutuskan untuk duduk di balkon kamar. Ia menatap delayan air hujan yang turun begitu derasnya. Yasmin jadi teringat kembali saat-saat ia baru menikah dengan Ihsan dan mereka hujan-hujanan di jalan. Yasmin jadi senyum-senyum sendiri, mengenang masa-masa itu. Ia teringat betapa barbarnya ia saat itu. Namun Ihsan tetap sabar menghadapi sikapnya. Bahkan di malam pertama mereka, hujan itu masih turun dengan derasnya. Yasmin malah memilih tidur di ruang tamu. Di mana saat itu juga, Yasmin yang sedang dibonceng oleh Ihsan menaiki motor. Berteriak-teriak seperti orang gila di jalan raya. Kala itu hujannya juga sangat deras seperti ini. Kini pernikahan mereka sudah 2 bulan. Tepat di 2 bulan ini pula, hujan deras yang sama seperti waktu itu datang lagi. Yasmin merasa tenang menikmati rintik-rintik hujan itu, membuatnya mengantuk dan hampir tertidur. Dengan posisi yang masih duduk di bangku, yang ada di balkon kamar itu. Ihsan juga sudah selesai mandi, laki-laki itu sudah sangat wangi. Ia keluar kamar mandi dengan senyuman yang mengambang di bibirnya. Tapi senyuman itu seketika pudar saat tidak mendapati Yasmin di ranjangnya. Bukannya bersiap-siap, Yasmin malah menghilang seperti ini. Anak satu itu memang tidak peka. Seharusnya di briefing lebih dulu, agar semuanya berjalan lancar. Ihsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aduh ini anak gak peka banget sih. Harusnya tadi aku ikat aja biar gak pergi-pergi. Gumam Ihsan. Ihsan mengecek pintu kamar. Ternyata pintu itu masih terkunci. Aman berarti Yasmin tidak keluar kamar. Akhirnya Ihsan memakai baju terlebih dahulu. Sebab ia sudah tahu di mana istri bocilnya itu berada. Sayang kamu ngapain di sini? Tanya Ihsan saat melihat Yasmin termenung menatap hujan. Om Ustadz. Sapa Yasmin? Seketika wajah Ihsan berubah lagi. Padahal tadi sudah nyengir-nyengir terus kayak kuda. Kok Om Ustadz lagi sih? Aku bukan om kamu. Ketus Ihsan. Maaf. Maksudnya abang. Ucap Yasmin membetulkan. Kamu kok panggil aku Om Ustadz lagi? Emangnya ada apa? Tanya Ihsan lagi. Ia curiga Yasmin memikirkan masa lalu mereka.
Makanya ia teringat lagi dengan panggilan keramat itu. Yasmin menarik tangan Ihsan, lalu memintanya duduk di bangku sebelahnya. Ia pun menyenderkan kepalanya di bahu suaminya. Abang lihat deh hujan ini, deras banget ya. Derasnya sama persis seperti hari pertama kita menikah dulu. Aku jadi teringat saat kita naik motor berdua, di bawah derasnya guyuran hujan. Aku jadi kangen saat-saat itu lagi. Kira-kira kita bisa mengulanginya lagi gak? Gumam Yasmin. Ihsan membelai kepala Yasmin. Bisa sayang, tapi gak bisa sekarang. Kamu masih ingat kan? Waktu itu hari apa, tanggal berapa? Dan bulan apa? Kalau dihitung-hitung, sampai hari ini. Pernikahan kita sudah berapa bulan? Tanya Ihsan. Yasmin terlihat berpikir sejenak. Ia memang lemah soal matematika. Bahkan untuk menghitung tanggal saja ia kesulitan. Berapa ya? Gumam Yasmin, masih menatap hujan. Ayo coba kamu ingat-ingat lagi. 2 bulan. Ucapnya setelah berpikir lama. Betul sekali sayang. Cup. Ihsan mengecup lembut kening Yasmin. Gak terasa ya bang. Sudah 60 hari lebih kita bersama. Kira-kira bagaimana perasaan abang? Berat gak harus hidup dengan orang seperti aku dalam waktu yang lama? Tolong dijawab jujur ya. Aku tidak mau ada dusta di antara kita. Yasmin menatap serius mata Ihsan. Ia sadar selama ini sikapnya memang menyebalkan dan sering menyakiti perasaan suaminya. Ihsan terkekeh, ia merasa lucu. Ternyata istri bocilnya itu sadar diri. Jika dia adalah orang yang paling menyebalkan di muka bumi. Kalau dibilang berat, jujur memang sangat berat untuk abang. Tetapi sekarang kamu sudah banyak berubah. Abang bangga sama kamu Yasmin. Sekarang kamu sudah sedikit lebih dewasa, ya walaupun hanya sedikit. Tapi setidaknya, kamu tidak terlalu menyebalkan lagi seperti dulu. Di awal-awal kita menikah. Jawab Ihsan apa adanya. Karena memang seperti itu kenyataannya. Yasmin malah mencebik, entah jawaban apa yang ingin ia dengar dari mulut Ihsan. Yang jelas jawaban itu di luar ekspektasinya. Padahal tadi Yasmin sendiri yang meminta Ihsan untuk jujur, dan tidak ingin ada dusta di antara mereka. Jadi maksud abang selama ini, aku menyebalkan? Tanyanya, dengan mulut yang sudah maju 5 centi. Iya, kamu itu nyebelin banget, kamu susah diatur, kamu pecicilan, kamu barbar, dan kamu juga terlalu menguji kesabaran abang. Ihsan malah mengabsen semua sifat buruk Yasmin. Nafas Yasmin sudah memburu, bahkan hidungnya sudah kembang kempis menahan emosi. Begitulah betina, dia yang maksa untuk jujur. Sekali dijawab jujur malah salah. Entah seperti apa jawaban yang diinginkan oleh Yasmin. Ihsan mengulum bibirnya, ia berusaha menahan tawa. Karena melihat Yasmin yang terlalu menggemaskan. Kamu kenapa? Tanya Ihsan. Sembari mencubit pipi Yasmin. Aku gak apa-apa. Jawabnya ketus. Lah, kok malah ngambek? Batin Ihsan sambil menggaruk pelipisnya. Gak apa-apa, kok wajahnya ditekuk gitu? Goda Ihsan. Aku kesal, abang nyebelin. Ditanya jawabannya malah gak ngenakin. Keluh Yasmin, dan air mata pun sudah keluar di sudut matanya. Membuat Ihsan ingin tertawa kencang, tapi masih ditahannya. Loh, kan kamu yang minta abang jujur. Katanya jangan ada dusta di antara kita. Ini abang jawabnya sudah jujur banget malah. Kok kamu marah? Apa masih ada sifat buruk kamu yang belum abang absen? Ledek Ihsan, membuat air mata Yasmin semakin deras. Abang jahat, harusnya abang bilang aku istri yang baik. Selalu bikin abang bahagia. Istri yang selalu bikin hati abang adem. Bukan istri barbar. Pecicilan, susah diatur. Menguji kesabaran abang. Keluh Yasmin tidak terima. Ihsan garuk-garuk kepalanya. Gini amat ya betina. Dijawab jujur dia nggak terima. Kita bohong juga salah. Terus harus gimana lagi? Batin Ihsan. Serba salah. Ihsan mengusap air mata Yasmin. Ya udah, abang ralat ya. Kamu istri yang baik kok sayang. Istri yang penurut, gak berbar, gak pecicilan, dan selalu bikin hati abang adem. Ucap Ihsan meralat kata-katanya tadi. Telat. Aku sudah tahu jawaban abang yang sebenarnya. Gak usah diralat. Aku sudah tahu isi hati abang.
Aku juga sadar selama ini abang gak bahagia nikah sama aku. Ihsan memijit keningnya sendiri. Ia bingung bagaimana lagi menghadapi wanita yang ada di hadapannya. Sebenarnya ini bukan sikap kekanak-kanakan. Tetapi ini memang sikap kebanyakan wanita. Bener gak, Besti? Yasmin pun berpikir sejenak. Sebenarnya ia sadar akan hal itu. Ia tahu yang disebutkan Ihsan tadi adalah benar adanya. Bahkan itu belum semua hal buruk tentangnya disebutkan oleh suaminya. Tetapi sangat sulit untuknya mengakui semua itu, apalagi kata-kata itu keluar langsung dari mulut laki-laki yang sangat disayanginya. Ihsan belum berpengalaman, makanya wajar jika ia menjawab jujur. Coba kalau para suami yang sudah berpengalaman, pasti akan menjawabnya sebaik mungkin, walaupun sangat berbalik dengan kenyataan. Agar tidak diterkam oleh singa. Oke, aku akui aku memang belum bisa menjadi istri yang baik. Dan sangat menguji kesabaran abang, tapi aku minta abang jawab yang jujur. Kesabaran abang yang mana yang paling aku uji? Tanya Yasmin tiba-tiba. Ihsan manggut-manggut, ini kesempatan bagus untuk mengungkapkan semuanya. Jujur, yang paling menguji kesabaran abang, masalah di ranjang. Abang sudah hampir tidak sanggup menahannya. Sebab kita sudah 2 bulan menikah. Kamu belum memberikan malam bersejarah itu untuk suamimu ini. Jawab Ihsan sangat-sangat jujur, sebab dari tadi sudah ada yang menegang. Yasmin malah terkekeh, ia merasa lucu melihat ekspresi Ihsan, seperti ada yang tertahan. Kalau aku meminta waktu beberapa bulan lagi, apa abang masih bisa bersabar? Yasmin mengulum bibirnya menahan tawa. Sebenarnya ia juga sudah pasrah. Jika Ihsan ingin mengambil haknya malam ini. Ihsan menggeleng cepat. Gak bisa Yasmin. 2 bulan ini adalah waktu yang lama. Tolong jangan kamu tambah lagi waktunya. Abang tidak sanggup. Lenyek Ihsan memelas. Ke-54. Suami istri seutuhnya 18. Ihsan meraih kedua tangan Yasmin dan menggenggamnya erat. Sayang, abang mau tanya sama kamu. Gimana perasaan kamu saat ini ke abang? Tanya Ihsan, seraya menatap lekat manik mata Yasmin. Yasmin menyipitkan matanya. Ia masih belum mengerti apa itu cinta. Namun yang ia tahu hanyalah dirinya yang tidak bisa lagi hidup tanpa Ihsan. Gimana ya? Ya biasa aja sih bang. Jawabnya bingung. Loh, kok biasa aja? Belum ada perubahan gitu? Tanya Ihsan lagi. Gak tahu sih bang. Pokoknya ya begini aja adanya. Emang susah bocil lugu ini diajak bicara. Soal cinta-cintaan dia tidak mengerti sama sekali. Oke, sekarang abang tanya. Kamu kalau jauh sama abang kangen gak? Jawab jujur ya, gak usah gengsi. Tanya Ihsan, setengah mendesak. Yasmin menyipitkan matanya lagi. Kangen sih dikit. Apakah ini jawaban yang benar? Tentu saja bohong, sebab waktu itu Yasmin mengatakan rindunya pada Ihsan begitu berat. Lebih berat dari memikul bumi. Sampai saat ini, gadis itu masih mempertahankan gengsinya yang begitu besar. Ia malu untuk mengakui perasaannya pada Ihsan. Ihsan mengangguk pelan. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah ada rasa kangennya. Pertanyaan selanjutnya. Kamu deg-degan gak kalau berduaan sama abang seperti ini? Tanya Ihsan lagi. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan lagi. Sebab dari awal menikah, Yasmin sudah sering bilang jantungnya jedak-jeduk. Namun Ihsan ingin mendengar jawaban itu lagi, agar ia bisa meyakinkan Yasmin. Ya, Yasmin mengangguk. Ia tidak berkilah lagi. Ihsan tersenyum puas. Ia sangat puas dengan jawaban Yasmin. Kalau abang sendiri deg-degan gak? Tanya Yasmin tiba-tiba. Sebenarnya ia juga tidak mengerti. Jika deg-degan berdekatan dengan pasangan itu, pertanda apa? Ini hanya pertanyaan iseng saja. Ihsan meraih tangan Yasmin dan meletakkan tangan itu di dadanya. Silahkan kamu rasakan sendiri. Ucapnya sambil tersenyum. Saat ini detak jantung Ihsan berdetak sangat cepat, sebab sedari tadi hatinya terus berdesir, kala menatap mata Yasmin. Ternyata abang juga deg-degan ya. Itu tandanya apa sih? Tanya Yasmin polos, sembari menautkan alisnya. Itu tanda-tanda cinta sayang. Gak aku gak percaya. Masa cinta sesimpel itu? Ya cinta memang sesimpel itu sayang. Apa gak ada pembuktian yang lebih kuat dari itu? Tanya Yasmin lagi.
Yasmin mengira cinta itu seperti sesuatu yang berat dan besar. Tidak sesimpel yang disebutkan suaminya tadi. Oke, pembuktian terakhir. Ini sekaligus pertanyaan terakhir dari abang. Kalau abang meninggal, kamu sedih gak? Yasmin langsung menabrakkan tubuhnya di dada Ihsan. Abang jangan bicara seperti itu. Aku gak sanggup dengarnya. Aku trauma dengan kejadian malam itu. Aku takut kehilangan abang. Aku sayang sekali sama abang. Lirihnya, sambil berlinang air mata, di pelukan Ihsan. Nah, itu dia sayang, bukti cinta yang paling kuat. Kalau kamu takut kehilangan abang, berarti kamu sudah mencintai abang. Jelas Ihsan, dengan senyuman sumringah. Yasmin mengangguk pelan. Sekarang aku percaya cinta itu memang ada. Dulu aku pernah kehilangan orang-orang terdekat. Tapi rasa sakitnya, tidak sesakit saat aku mengira abang meninggalkan aku. Aku akui mungkin itu adalah cinta, sebab rasa itu tidak pernah aku rasakan sebelumnya di dalam diriku. Jelas Yasmin, yang sudah mengesampingkan rasa gengsinya. Ihsan langsung menyeringai, ia merasa menang, karena telah berhasil mengenalkan Yasmin dengan cinta. Yes, sekarang abang sudah bisa membuktikan, jika cinta itu benar-benar ada. Sekarang saatnya kamu memberikan hak abang sebagai suami, yang kamu cintai. Ihsan berdiri dan langsung menggendong Yasmin, masuk ke dalam kamar. Kali ini Yasmin sudah pasrah. Ia takut menolaknya. Takut Ihsan marah lagi seperti waktu itu. Ihsan meletakkan Yasmin di ranjang, lalu ia menutup pintu balkon itu, dan menguncinya. Tidak lupa Ihsan juga menutup semua gorden kamarnya. Ihsan kembali menggendong Yasmin. Ia membawa istrinya itu ke kamar mandi. Apakah ia ingin melakukannya di kamar mandi? Jawabannya tidak. Ihsan hanya mengajak Yasmin untuk mengambil wudhu. Sayang, ayo kita berwudhu dulu. Ucapnya setelah menurunkan Yasmin di kamar mandi. Yasmin yang sudah gugup itu hanya menurut dan tidak banyak bertanya lagi. Selesai berwudu, Ihsan sudah menggelar 2 sajadah di lantai. Sayang, ayo pakai mukena kamu. Kita sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ucapnya tanpa menoleh ke belakang. Yasmin pun buru-buru mengenakan mukenanya, lalu mengikuti Ihsan sholat. Setelah menyelesaikan sholatnya, Ihsan terlihat berdoa, sedangkan Yasmin hanya mengaminkannya saja. Sebab ia tidak faham. Ihsan berdoa dengan bahasa Arab. Setelah beberapa saat Ihsan nampak mengusapkan kedua tangannya ke wajah, Yasmin pun mengikutinya. Lalu laki-laki itu berbalik, dan melepaskan mukena yang digunakan oleh istrinya. Kemudian Ihsan menggendong Yasmin kembali, dan meletakkannya di ranjang. Sedangkan sajadah, serta mukena yang masih di lantai, dibereskan kembali oleh Ihsan. Yasmin sedari tadi hanya mematung. Ia yang sangat ketakutan itu, hanya berusaha menetralkan perasaannya. Ihsan kembali naik ke atas ranjang, lalu duduk di samping Yasmin, yang sudah seperti patung manekin, tidak bergerak, tidak berkedip, dan lupa bernafas. Sayang kamu kenapa? Kok tegang banget? Tanya Ihsan, sambil mengipaskan tangannya di depan wajah Yasmin. Aku takut. Apakah abang benar-benar menginginkan semua itu? Tanyanya lirih. Bisa-bisanya Yasmin masih menanyakan hal itu. Padahal dari beberapa hari menikah, Ihsan sudah beberapa kali ingin melakukan itu padanya, sampai-sampai terjadi keributan berkali-kali di antara mereka. Tentu sayang, sedari awal abang sudah sangat mendambakan hal itu. Abang ini lelaki dewasa. Lelaki normal, yang sudah siap lahir batin untuk melakukan semua itu. Sedari awal kamu berstatus sebagai istriku. Alam bawah sadarku sudah sangat mendambakan hal itu, walaupun awalnya kita menikah karena fitnah. Namun tanpa disadari, Allah menghadirkan rasa cinta di hati abang untuk kamu, walaupun awalnya di hati abang ada wanita lain. Jelas Ihsan dengan suara bergetar. Ia tidak sedih tapi terharu dan tidak menyangka, jika takdirnya menjadi suami dari seorang Yasmin Nafisa. Apakah abang menyesal menikahiku? Karena aku membuat abang kehilangan Mbak Elvira? Yasmin bertanya seperti itu, sebab tadi Ihsan menyebutkan di hatinya saat itu ada wanita lain, dan Yasmin tahu wanita itu adalah Elvira. Seorang wanita baik-baik, wanita berilmu dan penuh kelembutan, tidak seperti dirinya. Tidak sayang, justru abang sadar. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah dari yang abang inginkan. Asalkan kamu tahu, di setiap tarikan nafas, abang selalu mengucapkan syukur,
dan tidak henti-hentinya berterima kasih karena telah dikaruniai istri sepertimu. Tapi apakah abang terpaksa mencintaiku? Karena Mbak Elvira telah dinikahi oleh Om Mustansa Agil. Ihsan menggeleng, lalu meraih tangan Yasmin dan mengecupnya lembut. Istriku, kamu harus tahu. Kita boleh mencintai siapa saja. Akan tetapi, kita tidak wajib untuk menikahinya. Namun sebaliknya, ketika kita telah menikahi seseorang, maka kita wajib untuk mencintainya. Yasmin meneteskan air mata mendengar perkataan Ihsan yang begitu dalam. Ia sangat terharu dan juga bersyukur telah dinikahi oleh laki-laki yang tepat. Laki-laki yang mampu mengenalkan cinta padanya, laki-laki yang sangat sabar menuntunnya ke jalan yang benar. Meskipun di awal Yasmin sulit untuk menerima Ihsan, karena usia mereka yang terpaut begitu jauh. Namun kini Yasmin sadar, wanita sepertinya memang membutuhkan laki-laki dewasa seperti Ihsan. Awalnya ia mengira menikah dengan laki-laki dewasa itu adalah hal yang buruk. Namun sekarang kebalikannya, Yasmin sangat bersyukur telah dinikahi oleh Ihsan yang sangat dewasa. Sayang, abang harap kali ini kamu benar-benar sudah ridho menyerahkan dirimu kepadaku, ucap Ihsan dengan suara yang sudah berat. Yasmin mengangguk pelan. Insya Allah aku sudah ridho bang. Jika abang menginginkannya, maka lakukanlah. Lirihnya. Diiringi dengan rintikan hujan yang terdengar nyaring, Ihsan memulai permainannya. Ia mencium dalam bibir Yasmin, gadis itu sudah pasrah tidak melakukan perlawanan lagi. Ia hanya diam dan memejamkan mata, ia membiarkan Ihsan yang bekerja. Setelah puas melakukan pemanasan, kini Ihsan melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakan oleh Yasmin. Lalu ia juga melepaskan pakaiannya sendiri. Sebenarnya Ihsan juga tidak pernah melakukan ini sebelumnya kepada wanita lain, namun ia bergerak sesuai dengan kata hatinya saja, dan menggunakan instingnya sebagai seorang laki-laki. Mereka sama-sama sudah tidak mengenakan pakaian, kini Ihsan membaca doa sebelum melakukan penyatuan. Detak jantung Yasmin semakin kencang, kalau mendengar Ihsan membaca doa itu, sebab sebelumnya Ihsan sudah pernah membaca doa itu, dalam posisi seperti ini. Laki-laki itu juga tidak kalah deg-degan dari Yasmin, detak jantung mereka saling bersahut-sahutan. Sayang, abang harap kali ini kamu sudah benar-benar ikhlas memberikan tubuhmu kepada abang. Bisik Ihsan lagi di telinga Yasmin, ia takut kejadian yang sudah terulang kembali. Yasmin yang sedari tadi memejamkan mata itu, hanya mengangguk pelan, tandanya ia sudah setuju. Akhirnya Ihsan melakukan penyatuan itu tanpa memberi aba-aba pada Yasmin, dan hanya dalam satu gerakan, tubuh mereka sudah menyatu. Abang Saki Iit, teriak Yasmin sambil menjambak rambut Ihsan, setelah tubuh mereka benar-benar menyatu. Maaf sayang, abang tidak bermaksud menyakiti kamu. Abang janji setelah ini, kamu tidak akan merasakan sakit lagi. Bisik Ihsan yang merasa bersalah. Ia pun menghapus air mata yang mengalir dari sudut mata Yasmin. Di sepanjang permainan, Yasmin terus mengeluarkan air mata, sebab ia merasa sangat sakit, karena Ihsan terlalu buas. Namun Ihsan tidak memberinya ampun, karena sudah terlalu lama berpuasa, hingga membuatnya kesulitan mengontrol diri saat melakukan semua itu. Yasmin saat ini bisa melihat sisi lain suaminya itu. Biasanya dia begitu kalem dan berwibawa. Namun saat ini, laki-laki itu seperti singa lapar yang sedang menikmati mangsanya. Kini Yasmin dan Ustadz Ihsan sudah berhasil menjadi pasangan seutuhnya setelah 2 bulan menikah. Walaupun di awal mereka sama-sama tidak saling mencintai, namun pada akhirnya rasa cinta itu benar-benar tumbuh seiring waktu bersama. Bahkan Yasmin yang tidak percaya dengan adanya cinta itu pun sudah mengakui jika saat ini ia sudah mencintai suaminya. Semua ini berkat kesabaran dan ketulusan Ihsan dalam mengarungi rumah tangga bersama Yasmin. Kini Ihsan sudah yakin bahwa Yasmin adalah teman sejatinya untuk menjalani ibadah terpanjang ini, yaitu sebuah pernikahan. Cup! Ihsan mengecup lembut kening Yasmin setelah mereka sudah menyelesaikan pet mainan itu. Terima kasih sayang, karena selama ini kamu benar-benar menjaga kesucianmu untuk abang. Aku adalah orang pertama yang membuka segelmu, ucap Ihsan dengan nafas yang tidak beraturan. Untung Yasmin tidak menanyakan segel, karena gadis itu tidak terlalu menanggapi ucapan suaminya. Coba jika Yasmin bertanya,
bisa-bisa Ihsan akan pusing menjelaskannya. Sebab Yasmin sangat lugu, dan tidak mengerti dengan perumpamaan seperti itu. Ihsan sangat bahagia. Meskipun Yasmin gadis yang nakal, akan tetapi wanita itu mampu menjaga kesuciannya, dan hanya memberikan semua itu untuk suaminya. Sama-sama bang. Jawab Yasmin, lalu memiringkan tubuhnya. Entah kenapa Yasmin merasa malu, karena Ihsan telah melihat bahkan menjamah seluruh bagian tubuh itu, tanpa terkecuali. Kamu kenapa kok menghadap ke sana? Bisik Ihsan sambil memeluk Yasmin dari belakang. Aku malu bang. Abang sudah melihat seluruh tubuhku. Lirihnya. Ihsan terkekeh. Biasanya Yasmin selalu berpakaian seksi. Bahkan saat ia masih nakal dulu, setiap kali keluar rumah hanya menggunakan crop top yang hanya menutupi dadanya saja, serta hot pants yang hanya menutupi bokongnya. Biasanya ia tidak memiliki rasa malu sedikit pun saat tubuhnya dilihat oleh orang lain. Namun kini Yasmin yang sudah menggunakan pakaian tertutup itu pun merasa malu saat tubuhnya dilihat oleh suaminya sendiri. Ustadz Ihsan benar-benar telah berhasil mendidik Yasmin menjadi wanita yang lebih baik lagi. Ihsan tersenyum bahagia. Ia sangat senang istrinya sudah memiliki rasa malu. Gak usah malu sayang. Abang aja gak malu kok. Nunjukin tubuh abang sama kamu. Sahut Ihsan. Ya iyalah abang gak malu. Orang aku gak ada ngeliat tubuh abang sama sekali kok. Dari tadi mataku kan terpejam. Sepanjang adegan panas itu, Yasmin memang tidak ada membuka matanya sama sekali. Ia takut jantungnya melompat, karena melihat tubuh Ihsan tanpa pakaian. Oh gitu. Tapi sekarang kamu mau lihat gak? Ini abang belum pakai baju. Goda Ihsan, sembari menempelkan kembali dadanya yang masih polos, di punggung Yasmin. Gak usah makasih. Ucap Yasmin lalu menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Sayang kamu mau tidur? Tanya Ihsan, menarik selimut Yasmin. Iya bang, aku sudah ngantuk. Ini sudah jam 1 malam loh. Rengeknya, dengan mata yang sudah setengah terpejam. Jangan tidur dulu sayang, kamu belum mandi. Abang mah, ada-ada aja. Sudah tengah malam dingin, aku gak mau mandi. Ya udah kalau kamu gak mau mandi, kita berwudu aja dulu. Ajak Ihsan sabar. Yasmin semakin erat memeluk gulingnya. Ia sudah sangat mengantuk. Gak mau bang, aku sudah ngantuk banget. Tapi sayang, kita tidak boleh tidur dalam keadaan junub. Kalau tidak ingin mandi, setidaknya kita berwudu terlebih dahulu. Kenapa harus begitu bang? Emangnya gak boleh langsung tidur aja? Tanya Yasmin lagi. Ia yang tidak tahu apa-apa itu, malah penasaran ingin mendengar penjelasan Ihsan. Gak boleh sayang, hukumnya makruh. Makruh itu apa bang? Ihsan langsung bangun dan menggendong tubuh Yasmin ke kamar mandi. Nanti aja ya abang jelasin lagi. Sekarang kita berwudu dulu. Abang juga sudah capek banget dan ngantuk. Setelah mengantarkan Yasmin ke kamar mandi dan berwudu, Ihsan mengganti spray, karena di sana tertinggal banyak sekali sisa-sisa peperangan tadi. Termasuk darah Yasmin. Ihsan tersenyum saat melihat darah yang ada di spray itu. Setelah itu mereka pun langsung tertidur pulas, sebab dari tadi memang sudah mengantuk. Malam ini akan menjadi malam yang sangat bersejarah di dalam rumah tangga mereka. Walaupun sempat beberapa kali gagal, namun Ihsan yang memiliki kesabaran seluas samudera itu telah berhasil memiliki istrinya seutuhnya.